Saudara-saudariku dalam Tuhan, Horas menjua-jua, salam sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam Katekese Katolik. Saya sering ditanya orang, Romo, adakah hal-hal yang haram atau najis bagi orang Katolik? Saya jawab, ada. Apa itu? Ya, ini yang akan saya jelaskan di sini. Jangan kemana-mana ya. Harus diikuti ini videonya sampai penuh supaya jangan gagal paham, karena nanti baru selesai separuh, wah itu haram bagi Katolik. Nah, padahal itu bukan kata-kata Yesus. Baik, saudara-saudariku, mohon dibantu ini, subscribe dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Oh, ini penting ini ya, jangan lupa. Nah, di dalam Perjanjian Lama ya, kitab Imamat disebut, inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta ya. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Loh, ini kitab Imamat ini masuk dalam kitab Taurat loh. Mestinya semua yang bersumber pada kitab Taurat, apapun juga ya, peraturan apapun juga, dimanapun juga, siapapun juga, kalau mengaku bersumber dari kitab Taurat, ya unta itu haram. Nah, kalau untanya aja haram, masa air kencingnya itu ndak haram. Aduh, ngeri. Juga pelanduk, ini pelanduk kancil, memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Kakinya itu kan tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Tapi gimana nggak dimakan? Enak katanya. Ini ngeri juga. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Dagingnya aja haram, ini bangkainya tidak disentuh, tapi malah bangkainya dimakan. Lah ini orang atau hiena? Nggak jelas. Ya, itu hidup manusia. Kelinci, ini kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ini kitab sucinya ini. Ya, kadang-kadang ada yang saya tidak mengatakan salah ya, tetapi kurang tepat. Sejak kapan ini kelinci memamah biak? Memang kalau makan itu mulutnya bergerak-gerak terus seperti binatang memamah biak ya, tetapi jelas ini bukan memamah biak. Dah, tidak apa-apa. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Kalau nggak ketahuan, haram. Ini, aduh, juga ini daging babi ini, wah, ini apa ini? Babi anakan, imut sekali. Loh, kalau babi anakan boleh, yang nggak boleh itu kan daging babi. Nah, ini daging genjik. Kalau orang Jawa mengatakan anak babi itu genjik. Saya tidak makan daging babi kok. Lah terus makan daging genjik ya boleh. Wah, ngakak ini. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh, haram semuanya. Wah, haram. Ini masih kitab
imamat, ya, itu masuk dalam kitab Taurat. Segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, segala yang berkeriapan di dalam air dan segala makhluk hidup yang di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Nah, kalau ini tidak secara eksplisit disebut haram, ya, tetapi disebut kejijikan bagimu, hanya disebut kejijikan. Nggak tahu apa kejijikan itu haram apa enggak. Nggak haram tapi malah karem. Dagingnya jangan kamu makan dan bangkainya harus kamu jijikkan. Ya iyalah, bangkai kok nggak jijik itu terlalu. Wah, ini segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Itu artinya aturan manapun, kitab manapun, apapun juga yang bersumber dari kitab Taurat harusnya mengharamkan, ya, antara lain, ya, makanan-makanan ini apa ini, cumi. Yang suka cumi haram, ya. Lili, ya, haram. Belut, nah, tidak disebut haram, ya, jijik, ya, jijik, ya. Ya, tetapi ikuti terus ya video ini. Nanti kalau berhenti di sini nanti gagal paham ini. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya itu kejijikan. Burung raja wali, ya, ering janggut, elang laut. Nah, kenapa ini jijik? Ya iyalah, burung-burung ini kan kadang-kadang memakan bangkai-bangkai, ataupun kalau memakan binatang yang masih hidup lalu dibunuh, ya, tetapi disimpan beberapa hari, ya kan jadi bangkai. Nah, bangkai dimakan. Nah, sekarang malah manusia ini makan pemakan bangkai, ya. Jijik kalau itu memang, ya. Elang merah, elang hitam, ya, menurut jenisnya, ya, burung gagak ini, elang merah, ya, elang hitam, dan seterusnya. Burung unta dan burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya. Burung hantu dimakan, makanannya kan bangkai. Burung hantu putih, burung punggu, burung dendang air, burung undan, burung ering. Waduh, aturannya banyak sekali nih. Burung ranggung, wah ini di sini menyebutnya rangkong, ya. Bangau, kelelawar. Nah, ini kelelawar aja bentuknya mengerikan, kejijikan bagimu, ya. Tetapi di sini tidak disebut haram loh, ya. Lain itu, barangkali bisa ditafsirkan sendirilah nanti, silakan. Demikian juga dengan telapak kaki yang berjalan dengan telapak kaki di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Nah, ini lagi-lagi disebut haram. Inilah yang haram. Apa itu? Binatang merayap ini, tikus, disebut tikus buta, katak. Wah, berarti yang suka makan katak makan makanan haram. Tapi banyak yang suka haram tapi enak katanya. Tikus dimakan. Waduh, ngeri ini. Tikus buta, curut. Ini curut. Nah, itu berarti semua binatang yang mengeriap, ya, semuanya itu menjadi binatang yang haram, ya kan? Itu berarti semua reptil, ya, tidak hanya yang disebut secara eksplisit di sini. Reptil-reptil yang mengeriap di dalam laut dan seterusnya. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, yang binatang itu sudah mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, itu tadi perjanjian lama atau kitab Taurat, ya. Sekarang
Bagaimana dengan ajaran Yesus? Ini ajaran Yesus harus didengarkan nih. Dengar dan camkanlah. Wah, itu Yesus saja mengatakan seperti itu supaya apa? Tidak gagal paham. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Mungkin muntah-muntah ini ya, tetapi bisa juga keluar dari mulut itu kata-kata yang najis. Ya, itu tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Apa ini? Masuk dalam mulut, turun dalam perut, dibuang di jamban. Nah, ini kotoran ini ya. Kotoran binatang aja ngeri. Ini apa ini? Saya seluruh gambar ini diambil dari Wikipedia ya. Ini kencing unta. Lah kalau untanya saja haram, kencingnya enggak haram. Gimana? Mari kita tertawa dulu sebentar. Karena apa? Kencingnya unta tidak haram. Dijual. Masih dalam Injil Matius, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, yang dari hati yang seperti apa? Karena ada juga kan dari hati yang pikirannya jernih, baik, ya kan? Doa itu timbul dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, dari hati yang seperti ini menajiskan ini. Pikiran jahat, pembunuhan, wah ini gambar pembunuhan, perzinahan, percabulan. Ini wanita yang berzina dihadapkan pada Yesus, ya kan? Tetapi Yesus ternyata mentahirkan orang itu, ya. Karena Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar batu yang pertama kali kepada si perempuan yang berzina ini. Pencurian, ya kan, sumpah palsu dan hujat, itulah yang menajiskan orang. Jadi saudara-saudari yang terkasih, yang menajiskan orang ini yang haram bagi orang Katolik. Ya, ini haram ya, semuanya ini ya bagi orang Katolik. Pikiran jahat, pembunuhan, ya, perzinahan, percabulan, ya, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Najis ya ini ya. Sudah sah? Najis? Sah. Sudah yakin ini haram? Haram ya. Nah, ini haram ya bagi orang Katolik ya. Jangan apa itu babi haram tapi berzina sama babu halal. Ini seringkali dulu saya mendengar istilah-istilah, ya maaf ya, agak jorok seperti itu. Bukan untuk melecehkan PRT, sama sekali bukan. Nah, ini di dalam Injil Markus. Maka jawab Yesus, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu segala sesuatu dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Sama Injil Markus tadi ini dengan Injil Matius tadi ya.
dibuang di jamban. Ini gambar usus besar dari perut orang dibuang di jamban. Masa itu nggak haram? Ngeri. ngeri. Sedangkan ini apa ini? Ini makanan mengandung darah ini. Nah, ini semacam saksang, ini orang di daerah Sumatera Utara ini banyak makanan seperti ini. Nah, ini bagi orang tertentu ini haram ya. Tetapi tergantung orang menilainya lah, ini karena ada mengandung darah ya, dan seterusnya. Nah, tetapi sekarang kita bicara soal Injil ajaran Yesus ya. Ini makanan yang masuk ke perut dibuang ke jamban nih. Nah, ini jelas haram ya. Lalu ini, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ini saudara-saudariku yang terkasih ya, jangan lupa ini Tuhan Yesus menyatakan semua makanan halal. Semua makanan tidak ada yang diharamkan. Cuma misalnya tadi disebut ya beberapa itu jijik dan seterusnya. Loh, kok ini di perjanjian lama sedikit agak berbeda dengan di perjanjian baru. Ya, Yesus ingin menyempurnakan ya. Kedatangan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat tetapi menyempurnakan ya. Jangan sampai orang hanya jatuh pada formalisme, aturan-aturan untuk makanan ini halal dan seterusnya, tetapi pembunuhan, perzinahan dan seterusnya, makanan-makanan ini itu haram atau halal, menjadi aturan yang sangat detail, menjadi aturan yang sangat jelimet ya, tetapi mengenai hukum kasih tidak dipedulikan. Nah, ini sekarang Yesus memperbarui semua makanan itu halal ya, tetapi semua perbuatan jahat haram. Ya, jelas ya. Bagi Yesus semua makanan halal. Ini menurut kitab suci loh, saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Dan bagi Yesus semua yang jahat haram ya. Jangan dibolak-balik ya kan, membunuh orang halal darahnya. Tapi daging babi, daging anjing atau makan darah haram. Tapi membunuh orang dan menumpahkan darah orang halal. Ini kan sudah kebalik-balik. Ini ya, macam begini inilah yang mau dikoreksi oleh Yesus ya. Masa keluar dan dibuang di dalam jamban tidak haram itu ya keterlaluan dan kebangetan ya toh. Loh, kalau begitu di dalam Katolik boleh ya makan apa saja? Oh, boleh, silakan ya, makan ayam boleh, babi boleh, ya, kucing boleh, badak, jerapah, onta, sak kebun binatang kalau sama orang Katolik dimakan. Ngeri ya. Tetapi hukum kasih harus diutamakan ya. Ini ya, jadi makanan tidak ada yang diharamkan karena Yesus menyatakan semuanya. Itu saudara-saudari ya. Tadi maksudnya ayam itu ya daging ayam, bukan ayam sapi. Wah, terus orang Katolik merakoti ayam sapi. Bukan itu. Dagingnya silahkan semuanya dimakan ya toh. Tapi kayak kotoran unta, kencing unta itu ya mungkin nggak haram ya, tapi ya jijik lah. Ngeri kalau itu ya. Nggak usah dicoba-coba. Nanti bisa
gumoh itu orang Jawa mengatakan gumoh, minum kencing unta terus gumoh. Nah, apa yang keluar dari seseorang ini masih Injil Markus, dari dalam hati orang ya, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini najis ya, ini haram bagi orang Katolik ya. Silahkan juga bagi mereka yang lain mau mengharamkan ini pun juga boleh. Nah, kalau itu tidak hanya bagi orang Katolik, ya silakan. Kalau memang saudara mengatakan itu semua atau ini ya, semuanya ini memang najis, bagi kami pun najis, kami ikut senang. Jangan dikira terus kami ini hanya eksklusif Katolik. Ini harusnya menjadi kaidah umum orang yang menggunakan hati nurani ya. Semua hal-hal yang jahat ini najis. Semua hal yang jahat ini haram. Jangan malah ini ya, kencing unta di halalkan. Awang untanya saja menurut kitab Imamat itu haram, kencingnya enggak haram ya kan. Nah, ini juga aneh misalnya ya toh. Pembunuhan itu kan menumpahkan darah. Nah, kalau menumpahkan darah saja haram, tetapi masa malah makan darah itu haram. Ya jangan dibalik-balik lah, ya kan? Wah, ini haram apa? Ini makanan ini mengandung darah. Wah, tetapi menumpahkan darah orang dihalalkan. Ayo, mari kita tertawa. Nah, saudara-saudariku dalam Tuhan, itu ya sedikit penjelasan mengenai hal-hal yang haram dalam Katolik. Ya, oh ya, jangan lupa dibantu ini subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel dan share kepada teman-teman ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.